warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, termasuk anugerah kuota dan jaringan, sehingga kita masih bisa menonton video pada kali ini. Kami dari kelompok 3, kelas 03, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, akan membawakan materi mengenai arti pendidikan dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Mata kuliah ini diampu oleh Profesor Suparlan Soehartono, MED, PhD, dan Andi Wahid, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja saya mulai. Adapun sub pembahasan dari materi kali ini yaitu yang pertama, arti luas pendidikan. Yang kedua, arti sempit pendidikan. Yang ketiga, arti alternatif pendidikan. Dan yang terakhir adalah paradigma pendidikan. Arti luas pendidikan. Pendidikan adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman, segala situasi kegiatan kehidupan, berlangsung di dalam segala jenis, bentuk, dan lingkungan hidup, yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada dalam diri individu. Pendidikan merupakan sistem proses perubahan menuju pendewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri. Pendidikan dapat dipahami sebagai pembudayaan kehidupan manusia, dan dengan kebudayaanlah manusia mendapatkan arti dan peranannya sebagai manusia. Pendidikan adalah suatu sistem kegiatan akulturasi untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang manusiawi. Selanjutnya adalah mengenai arti sempit pendidikan. Pendidikan adalah seluruh kegiatan belajar yang direncanakan dengan materi terorganisir, dilaksanakan secara terjadwal dalam sistem pengawasan, dan diberikan evaluasi berdasar tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utamanya adalah pengembangan potensi intelektual dalam bentuk penguasaan bidang ilmu khusus dan kecakapan merakit sistem teknologi. Baik, saya Arimi Yulianensi selaku pemateri kedua yang akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama. Sasaran dalam pembelajaran menurut sistem pendidikan sekolah yaitu 1. Menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap persoalan kehidupan yang ada dan yang bakal ada. 2. Membentuk kemampuan berupa kecakapan dan keterampilan untuk dapat mengatasi setiap persoalan yang bakal ada dan kemampuan menyikapi secara tepat persoalan yang bakal terjadi di masa depan. Ciri khas pendidikan menurut Mudia Harjo. 1. Berlangsung dalam waktu terbatas. 2. Berlangsung dalam waktu ruang terbatas. 3. Isi pendidikan disusun sistematik terprogram berbentuk kurikulum. 4. Tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak luar. Arti alternatif pendidikan. Secara alternatif, tercermin pelaku pendidikan adalah keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam satu sistem integral, disebut tripartik pendidikan. Fungsi dan peranan tripartik pendidikan adalah menjembatani pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat luas. Tujuannya adalah agar aspirasi pendidikan yang tumbuh dari setiap keluarga dapat dikembangkan dalam kegiatan pendidikan sekolah untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat luas. Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menumbuh kembangkan segala potensi individual manusia agar kehidupan berlangsung dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dengan pemberdayaan tripartik pendidikan, maka setiap individu di kemudian hari mampu memerankan tanggung jawab kehidupannya secara benar, kreatif, dan berkeadilan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi semakin tumbuh dan berkembang menurut prinsip-prinsip nilai kultural manusiawi.
1. Tujuan pendidikan hakikatnya adalah mencerdaskan potensi-potensi spiritual, intelektual, dan emosional setiap individu yang ada gilirannya berpengaruh terhadap masyarakat luas. 2. Masa pendidikan berlangsung sepanjang zaman, menurut jenjang-jenjang tertentu secara linear kausalitas. 3. Pendidikan berlangsung bukan di semua lingkungan, melainkan hanya lingkungan sosial budaya. 4. Kegiatan pendidikan di lingkungan manapun selalu merupakan kegiatan pembelajaran, bukan kegiatan pengajaran. Paradigma filsafat pendidikan. Fakta realitas kehidupan. Yang pertama, antara penguasa dan pihak yang dikuasai secara politik sosialitas cenderung diwarnai kekejaman. Kedua, antara kaum berjuis dan kaum melarat secara ekonomi, kehilangan sosial belum ada kesejahteraan. Yang ketiga, antara kaum penindas dan yang tertindas secara hukum sosial belum berkeadilan. Yang keempat, antara pihak yang sangat terhormat dan terhina secara kultural, kehidupan sosial belum dijiwai nilai kemanusiaan. Pendidikan berada tersebar di seluruh sektor kegiatan kehidupan bermasyarakat, baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal. Tanpa pendidikan, manusia kehilangan roh penggerak kehidupan, sehingga kehidupan menjadi tidak kreatif, sehingga pada akhirnya mengancam kelangsungan seluruh kehidupan itu sendiri. Tradisi filsafat adalah selalu berpikir dialektis dari tingkat metafisis, teoritis sampai tingkat praktis. Tingkat metafisis disebut dengan ontologi, tingkat teoritis disebut epistemologi, dan tingkat praktis disebut dengan aspek etika. Jika diterapkan dalam dunia pendidikan, aspek ontologi adalah proses pendidikan dengan menekankan pada pendirian filsafat hidup. Suatu pandangan hidup yang dijiwai nilai kejujuran. Diharapkan pertumbuhan dan pengembangan spiritual. Wawasan meliputi asal mula, eksistensi, dan tujuan hidup. Pada aspek epistemologi pendidikan, menekankan sistem kegiatan pendidikan pada pembentukan sikap ilmiah yang dijiwai nilai kebenaran, diharapkan pertumbuhan dan perkembangan kematangan intelektual. Aspek etika pendidikan menekankan sistem kegiatan pendidikan pada pengembangan perilaku tanggung jawab. Perilaku yang dijiwai oleh nilai keadilan diharapkan dapat ditumbuh kembangkan kematangan moral emosional. Jadi, pendidikan adalah suatu proses yang tidak hanya terbatas pada pembelajaran untuk sekedar mengetahui objek saja, tetapi berlanjut pada keahlian dan keterampilan dalam berkreasi dan berproduksi.